Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi, kita akan mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pakar hukum yang juga adalah Hakim Mahkamah Konstitusi tahun 2003 sampai 2006, Profesor Marwarar Siahaan. Pak Marwarar, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Marwarar, kita melihat bahwa tim BPN sudah mengajukan bukti dan itu di dalam permohonan kepada Mahkamah Konstitusi soal hasil pemilu. Kalau kita melihat katanya, Pak, itu adalah kebanyakan teori, 70%, katanya dia bilang begitu, 70% teori, 30%-nya adalah clipping berita dan kebanyakan dari online. Kalau itu menurut Anda memenuhi kriteria tidak, Pak, untuk dijadikan alat bukti untuk permohonan itu? Jadi begini, saya kira ya, memang kita sudah masuk ke MK itu, kita harus menghargai juga langkah mereka ini memindahkan sengketa itu dari jalan ya. Berulang-ulang kita katakan harus suatu hukum. Ya, lembaga yang beradab begitu kan, bukan? Benar. Itu sudah disediakan konstitusi. Kalau sudah bersedia ke sana, tentu itu kita juga harus menghormati dan sangat menghargai itu ya. Tetapi kalau bicara tentang apa bukti yang mereka miliki, saya kira agaknya kita harus memberi keleluasaan sebenarnya kepada para hakim untuk melakukan itu. Satu, untuk menjaga bahwa kita tidak melakukan peradilan by the mob atau by the press kan. Itu satu hal yang juga menekan dalam definisi independensi daripada peradilan, terutama MK itu. Saya mencoba memberikan suatu upaya membangun independensi. Yang kedua, kalau kita memasuki alat bukti seberapa jauh yang dia miliki, ya kita juga ikut mengadili kan. Saya pikir kita biarkan saja lah. Memang secara teoritik apa yang dikupas itu ya semacam sudah MK sudah bisa melihat itu sebenarnya. Baik, kalau begitu pertanyaannya begini, Pak Marwarar. Sebetulnya karena mungkin pemirsa termasuk saya juga masih awam, kalau opsi-opsi keputusan dari MK terhadap permohonan ini atau gugatan lah secara umum kita katakan begitu, pilihan keputusan MK itu apa saja, Pak? Kalau melihat kemudian nanti alat bukti dan proses persidangan yang akan dilalui, Pak Marwarar. Ya, di dalam undang-undang maupun saya kira secara umum, secara universal tentu ada 3 pilihan atau opsi itu. Yang pertama, kalau dia tidak memenuhi formalitas, apakah itu syarat-syarat standing, apakah itu menyangkut syarat-syarat kewenangan dan lain sebagainya, itu MK itu bisa menyatakan bahwa permohonan itu tidak dapat diterima. Kalau di peradilan umum biasa dikatakan need on faculty perkara, ya. Jadi itu menyangkut masalah formalitas semua. Tetapi yang kedua, itu sudah masuk kepada substansi, maka kalau permohonan itu dianggap terbukti, dan apa yang dimohon dalam petitum itu didukung oleh bukti, maka dia akan dikabulkan. Jadi misalnya kalau dalam perselisihan suara, dia menyatakan bahwa suara yang benar adalah sekian menurut pendapat pemohon dan salah perhitungan KPU yang menyatakan perolehan suara pasangan nomor 1 sekian. Kemudian menurut pendapat dia, tuntutan dia supaya MK menentukan perolehan suara yang benar adalah sekian-sekian. Nah, kalau itu didukung bukti yang tentu saja yang memenuhi syarat, ya ada tadi disebutkan Pak Kohar itu kan bukti otentitas. Semua yang lain itu di dalam undang-undang MK sudah disebutkan itu, maka akan dikabulkan dan MK akan menyatakan bahwa perolehan suara yang benar adalah sekian, perhitungan KPU salah begitu. Opsi ketiga apa, Pak? Ya, kalau tidak terbukti ditolak permohonan begitu. Jadi sederhana sekali, dia ditolak seluruhnya begitu. Baik. Oke, kita tidak mau juga mencampuri persidangan. Kita tunggu saja nanti bagaimana jalannya persidangan MK ini. Terima kasih Pak Marwarar Siahaan sudah menjelaskan kami pagi ini. Selamat pagi, Pak. Mas Kohar, memang betul kita tidak ingin mencampuri persidangan, tapi pertanyaannya adalah begini. Tadi Pak Marwarar sudah mengatakan bahwa kemungkinan keputusan kedua dikabulkan adalah kalau kemudian BPN bisa membuktikan
angka atau jumlah suara yang sebenarnya seharusnya berapa, dan itu bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, sehingga kemudian nanti MK mengatakan KPU salah kalau memang ternyata salah. Nah ini kalau melihat ini, bukti dan bukan narasi ini seperti apa maksudnya? Nah gini, sekarang ini kan yang hendak dibangun ialah narasi apabila nanti pihak yang mengajukan permohonan ini kalah atau tidak dikabulkan permohonannya, mereka menganggap bahwa MK adalah bagian dari rezim. Narasi itu sudah dibangun? Sudah dibangun. Sebagaimana statement dari kuasa hukum BPN Bambang Wijoyanto yang mengatakan dia mewanti-wanti. Bahasanya memang sangat halus, mewanti-wanti bahwa MK harus menjadi lembaga yang independen, bukan lembaga yang bagian dari rezim atau lembaga yang korup, rezim yang korup katanya. Nah, apa kepentingan dia mengeluarkan narasi itu kan sangat mudah untuk ditebak oleh berbagai kalangan, oleh kita saja, bahwa akal sehat kita kan mengatakan loh, kalau dia ingin mengajukan ya ajukan saja, bukti-bukti lengkapi, kemudian mana yang kurang, jangan membangun seolah-olah nanti loh, sebagaimana yang saya katakan kemarin kan, gitu kan, bahwa Mahkamah Konstitusi toh tidak independen juga. Nah, opini untuk menggiring itu, narasi yang dibangun untuk menggiring itu punya potensi untuk kembali memecah belah, punya potensi untuk mendelegitimasi sebuah lembaga atau institusi. Apa memang polanya diatur sedemikian? Jadi pertama delegitimasilah dulu KPU, lalu Bawaslu, lalu kemudian Mahkamah Konstitusi. Bertahap begitu sampai ke ujung begitu. Nah, apalagi sebelum ini kan sempat dinyatakan tidak akan mengajukan ke MK. Sempat awalnya tidak akan mengajukan ke MK. Karena apa? Tidak mengajukan ke MK? Karena tidak percaya pada MK. Nah, lalu kemudian berubah menjadi mengajukan ke MK. Langkah konstitusi yang hendak diambil. Nah, ini orang menjadi bertanya-tanya, sebetulnya membangun narasi ini dilakukan itu karena memang tidak punya bukti kah? Atau memang sengaja untuk mengubah keadaan tapi dengan cara politik? Pressure begitu ya? Pressure, dengan tekanan-tekanan, atau seperti apa? Nah, kecenderungan yang kita saksikan kan, kecenderungan untuk melakukan tekanan-tekanan, membentuk opini-opini, yang kemudian opini ini dipaksakan sehingga persepsi orang bahwa ini adalah pemilu yang curang, ini adalah pemilu yang tidak benar. Tadi Pak Marwarar juga menahan dirinya untuk tidak ikut mencampuri jalannya persidangan. Tapi memang kita juga tidak mau melakukan itu kan di sini. Pertanyaannya adalah begini, Mas Kohar, kalau memang kemudian ternyata bukti-bukti ini tidak kuat begitu, berarti boleh ditolak? Oh iya, kan kemungkinannya tidak tadi diterima atau ditolak atau tidak dikabulkan. Kalau kemudian ditolak, berarti narasi yang terbangun ini akan dikedepankan lagi? Ya, karena itu maka penolakan Mahkamah Konstitusi pasti atas berdasarkan bukti yang ada. Karena itu ketimbang repot-repot membangun narasi yang justru nanti akan menimbulkan hal-hal atau ekses yang negatif, maka mending persiapkan diri dengan melengkapi bukti-bukti. Memperkuat bukti. Memperkuat bukti-bukti. Kenapa? Karena yang sekarang diberikan ini kan 70% teori tentang MK. Katanya ya. Katanya kan. Kita melihat kan. Teori tentang Mahkamah Konstitusi itu apa dan bagaimana. Di dalam buku kedudukannya seperti apa gitu kan. Seperti kayak naskah akademik kuliah. Lalu 30%-nya adalah bukti clipping. Clipping berita tadi dari online. Yang seharusnya buktinya seperti apa? Ya kan ada, kalau misalnya ada surat, ada bukti surat kan, bukti tertulis. Tertulis itu bisa dokumen, apakah dokumen C1, lalu keterangan-keterangan surat-surat yang menunjukkan misalnya, kamu harus ada perintah mencoblos, gitu. Ada perintah misalnya gitu kan. Kalau dia ASN dia diperintah oleh atasannya. Ada himbauan misalnya atau edaran untuk memenangkan pasangan A misalnya, seharusnya buktinya seperti itu. Lalu ada saksi, keterangan saksi. Lalu ada keterangan ahli. Itu nanti akan dibuktikan. Nah, kalau selama cuma clipping ya. Tapi seperti tadi kata Pak Marwarar juga, kan kita menghargai betul bahwa persengketaan hasil pemilu itu dibawa lewat jalur hukum. Berarti kita dukung BPN untuk melengkapinya.
Tapi bagaimana kemudian ke depan kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Pak Sabam Tambunan di Medan, Sumatera Utara. Pak Sabam, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi, Pak Sabam. MK butuh bukti, bukan narasi. Itu editorial kita. Kalau menurut Anda, kita apresiasi ya langkah BPN ini. Tapi kira-kira seperti apa menurut Anda, Pak Sabam? Iya, terima kasih. Jadi begitu pihak BPN membawa ini perselisihan pemilu ini ke dalam MK, kita itu mengangkat jempol kepada mereka. Tetapi belakangan ini kita juga mendengar narasi-narasi yang dibangun oleh tim advokasi dari BPN ini, kita menjadi bingung dan kecewa. Kenapa? Dari awal pun mereka ini tidak ada yang percaya kepada lembaga negara ini. Mulai dari KPU, Bawaslu, Polri, TNI, bahkan pemerintah. Sekarang sudah dibangun lagi narasi bahwa MK itu seolah-olah sebagai mahkamah kalkulator. Nah, ini sangat mengecewakan kita, bingung. Kalau memang pihak BPN itu tidak mempunyai bukti-bukti yang artinya yang TSM itu yang dilakukan oleh pihak paslon 1, jangan dibawa ke MK. Lebih baik mereka itu menyatakan, memberikan hormat kepada pasangan nomor 1, udahlah, selamatlah kepada nomor 1, itu lebih bermartabat dan lebih terhormat daripada menyalahkan MK. Kalau memang buktinya tidak ada, jangan MK-nya yang disalahkan. Jadi lebih legowo, hormatlah. Selamatlah dibilang kepada Pak Jokowi dan Pak Amin, baru mereka itu kita akui bahwa mereka lebih terhormat dan lebih bermartabat. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak Sabam Tambunan di Medan, Sumatera Utara. Di belakang Pak Sabam ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Begini, perlu adanya komitmen baru dari Prabowo Sandi, yaitu ketika sudah menggugat ke MK, maka harus menghormati MK, yaitu dengan segala keputusannya. Dan tidak boleh ada gerakan-gerakan termasuk people power maupun tindakan inkonstitusional yang lainnya. Karena begini, kami melihat ada beberapa sikap tidak konsisten dari Pak Prabowo sebagai capres. Nah, sebagai contoh ini, Prabowo pada 17 April saat pencoblosan hingga tanggal 21 Mei 2019 ini telah mengancam menolak hasil Pilpres, kemudian menolak menggugat ke MK, dan justru memilih untuk jalur people power. Nah, ini artinya apa? Ini dia sudah tidak konsisten dengan sebagai capresnya. Nggak mungkin seorang capres kemudian menolak KPU-nya, kemudian menolak MK ketika ada gugatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, ini sementara saya melihat kubu Prabowo ini tidak siap untuk kaitannya dengan bukti yang kuat. Bayangkan, dia baru siap untuk menggugat itu per tanggal 24 Mei 2019. Ini belum ada seminggu. Mana mungkin dia punya bukti-bukti yang kuat dan akurat. Nah, kemudian begini, yang terakhir, dia ini berani ngeklaim menang Pilpres 62%. Kemudian didiskon menjadi 54%. Lah, ini apa-apaan? Ini kayaknya kok serampangan dan semaunya. Nah, sekali lagi oleh karena itu, Pak Bambang, kita tetap apresiasi kan Pak langkah BPN ini karena kemudian mereka sudah mau mengikuti jalur hukum. Iya betul, kita mengapresiasi semua dan ini menjadikan suasana lebih kondusif. Tetapi dengan hal-hal seperti itu harus kita waspadai. Suatu saat muncul lagi komatnya atau mungkin permasalahannya nanti akan membuat ulah lagi. Baik, semoga itu tidak terjadi ya. Pak Bambang Saptono, terima kasih Pak sudah berpendapat dari Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Ahmad dari Madura, Jawa Timur. Pak Ahmad, selamat pagi. Terima kasih Media Indonesia. Ya, silakan Pak Ahmad. Saya menggarisbawahi dari Pak Sabam tadi. Memang sebaiknya lawyer-lawyer dari tim nomor 2, 02 itu memberikan dengan sportif, dengan gentleman menyatakan kemenangan 01. Karena nampaknya dari
lawyer yang ada, tim yang ada itu sudah nggak punya bahan sehingga yang ada membuat tetap narasi-narasi yang penuh kebohongan, bahkan kebencian. Menuduh MK, padahal BW adalah mantan KPK. Tentunya sebagai mantan KPK yang pernah melakukan penyidikan, pengusutan, itu bukti yang dikedepankan. Bukan narasi, bukan mencemooh, bukan membangun opini-opini masyarakat untuk membenci lembaga negara Indonesia. Marilah kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang-orang seperti BW, sebagai orang ahli hukum yang tahu kenapa dicegat dan sebagainya, itu kan keamanan Mahkamah Konstitusi, bukan semata-mata menyegat, menghalangi dia untuk masuk. Itu marilah kita bangun negara ini dengan kebersamaan, kebersatuan, kedepankan rakyat untuk aman, tentram, jingat. Gitu. Baik. Ya, terima kasih Pak Ahmad di Madura, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ahmad ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Kohar. Pagi Pak. Selamat pagi. Silakan Pak Vence. Nah begini, saya tentunya mewakili rakyat Sulawesi Utara berterima kasih bahwa DPN atau kubu paslon 02 ini dia kembali kepada jalan yang benar. Artinya apa? Kalau tadinya yang namanya quick count, real count, KPU, Bawaslu, MK katanya itu dia tidak bermanfaat bagi mereka dan akhirnya dia akan kembali ke laptop. Dia menggunakan format hukum kita yang ada. Jadi MK adalah satu-satunya pintu terakhir untuk menyelesaikan persoalan ini kan. Yeah. Yang ingin barangkali saya sampaikan di sini hanya sekedar untuk menghimbau paslon 02, apapun hasil yang nanti akan diputuskan oleh MK, marilah kita legowo terima. Yang artinya bahwa ketika ini sudah diselesaikan pada ruang yang terakhir atau pintu yang terakhir, lalu kemudian tidak akan ada lagi yang namanya pengadilan jalanan, Bung Leo. Sudah tidak ada lagi demo. Ini Indonesia yang jumlahnya sekarang sudah 262 juta. Sudah kebingungan dan resah dengan kondisi real penyelenggaraan negara kita yang seperti ini. Oleh karena itu saya menghimbau, marilah para petinggi-petinggi negeri kita ini, termasuk partai-partai politik, termasuk Gerindra itu sendiri yang suka menebar isu-isu yang tidak bermanfaat bagi kita, ya kita stop di sini sajalah. Mari kita bangun negara kita ini sesuai dengan talenta, dengan profesi kita masing-masing untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Itu saja, Bu Leo, Pak Kohar. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda, Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, tadi para pemirsa mengapresiasi apa yang dilakukan oleh BPN karena akhirnya mematuhi jalur hukum walaupun memang sempat dari awal tidak mau ke MK. Tapi akhirnya berubah. Oke lah, kita terima itu. Tapi banyak juga pemirsa tadi yang menyoroti soal bukti-bukti itu. Nah ini bagaimana sebetulnya Mas? Ya, yang paling menjadi catatan penting itu adalah ketika sudah menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi, mengajukan permohonan, maka serahkan semuanya ke Mahkamah Konstitusi. Jangan membangun opini, jangan membangun narasi, jangan membangun pembicaraan-pembicaraan yang kemudian menilai yang kalau misalnya kami tidak dikabulkan atau ditolak maka berarti otomatis pemilu curang, otomatis berarti memang rezim ini korup misalnya. Itu kan berarti opini-opini yang menyesatkan. Atau menyebut belum apa-apa sudah menyebut jangan sampai MK menjadi bagian dari rezim. Nah, yang menyebutnya adalah orang yang dulu juga pernah menjadi bagian dari institusi yang disebut-sebut institusi independen, yang berkali-kali KPK, yang berkali-kali juga menolak ketika KPK disebut misalnya tidak independen. Nah, dia juga mencoba untuk mempertahankan itu. Nah, kalau sudah pernah merasakan hal yang sama, ya konsisten, istiqomah kalau di dalam terminologi Islam itu. Nah, orang menjadi istiqomah itu memang bukan pekerjaan yang mudah, itu pekerjaan yang sulit. Tetapi jangan membangun hal-hal yang memang tidak ada. Jangan mencoba untuk memanfaatkan situasi
di mana sekarang mumpung era post-truth gitu kan. Orang itu percaya berita sesuai dengan keinginan, bukan isinya, persepsi bukan isinya, bukan faktanya, lalu dibangun persepsi, maka itu terus yang digencarkan. Nah, paling tidak kan ada 3 hal yang hendak dibangun. 1, opini. 2, delegitimasi. Lalu 3, narasi-narasi yang mencoba untuk membalikkan, mengkontraskan. Itu misalnya kalau tidak begini, dia bahwa ini adalah bagian dari rezim. Nah, bukankah misalnya kayak Bawaslu, KPU, itu yang memilih kan juga semua partai, semua terlibat, termasuk partai-partai yang mengusung Prabowo Sandi. Dengan begitu, artinya kan berarti aturan main sudah disepakati. Ini kan seperti kayak orang bermain sepak bola, tetapi kemudian ketika kalah, terus-menerus menyebut wasit curang, tetapi tidak bisa membuktikan di mana itu. Sudah pakai VAR misalnya, sudah pakai teknologi VAR, video assistant referee. Sudah jelas garisnya misalnya tidak offside, onside, dan seterusnya. Tetap saja dia sebut offside sampai kemudian akhirnya dia meminta penonton percaya bahwa memang benar-benar terjadi offside. Nah, itu yang hendak dibangun terus-menerus. Nah, ketimbang itu, maka sebaiknya perkuat bukti-bukti yang saat ini disebutkan tadi masih lemah, dan ini diakui oleh timnya sendiri. Denny Indrayana mengatakan ya akan kuat bukti-bukti, akan menambah bukti. Dan kemarin yang disampaikan itu katanya kan baru awalan. Dan nanti kan memang sampai 11 Juni masih ada diberikan keleluasaan untuk melengkapi bukti-bukti. Down payment kemarin tuh ya? Ya semacam itulah yang dikatakan oleh kuasa hukumnya, oleh Denny Indrayana. Nah, kalau memang seperti itu ya sudah, khusyuklah gitu kan, fokuslah menggali bukti-bukti itu sehingga nanti punya kekuatan. Kalau berhadapan dengan bukti-bukti yang lain yang disodorkan oleh KPU dan Bawaslu maupun para pihak yang ikut disebutkan di situ. Melihat besarnya atau sensitifnya persengketaan hasil pemilu ini, Mas Kohar, ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan netralitas, independensi, keberanian MK untuk memutuskan yang sebenar-benarnya, karena yang dihadapi ini katanya juga kelompok yang punya kekuatan yang besar juga. Kalau kita melihatnya seperti apa, Mas Kohar? Nah, selama ini kita lihat rekam jejak Mahkamah Konstitusi sudah dibuktikan dalam berbagai macam persidangan. Kita tahu bahwa tidak tunduk pada tekanan. Mahkamah Konstitusi tidak tunduk pada opini. Bahwa ketika tekanan sebesar apapun, seberat apapun, itu kan risiko yang sudah diperhitungkan pasti oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, sekali hakim Mahkamah Konstitusi tunduk kepada tekanan massa, maka itu akan menjadi presiden yang sangat buruk. Nah, karena itu semua pihak yakin serahkan kepada MK, bahwa MK punya kredibilitas, MK punya otoritas, MK punya diskresi yang apabila nanti memang jelas sekali buktinya itu adalah bukti-bukti yang sumir, maka dia akan dikatakan sumir demi tegaknya hukum. Jadi demi ketertiban yang akan tercapai, karena kan hukum itu ditegakkan demi justice and order, jadi keadilan, tetapi juga ketertiban, gitu loh. Jadi kalau dua-duanya itu tidak tercapai, maka ya itu hukum akan runtuh kan gitu. Nah, supaya tertib, supaya adil, maka patokannya adalah bukti, bukan opini, bukan narasi, bukan tekanan, bukan pula teror. Baik, terima kasih Mas Kohar. Semoga MK benar-benar bisa menjalankan tugasnya. Ya, makasih. Terima kasih dari sini. Pemirsa, kepatuhan mengikuti putusan MK sebagai satu-satunya jalur konstitusional dalam mempersoalkan hasil pemilu atau pemilihan presiden sesungguhnya adalah cermin dari kematangan demokrasi. Beradu bukti di MK bukan membangun narasi opini menyesatkan, juga bagian dari kematangan berdemokrasi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Karena itu tidak tepat menyebut MK sebagai bagian dari rezim yang korup. Semoga itu yang akan kita lihat nanti. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.